사업 크게 하신다고. 나토크하는 사람으로 보여. Hari ini kita akan membalas alur film The Roundup, film Korea yang tayang di tahun 2022. Film yang berkisah tentang perburuan pembunuh kejam yang menetap di Vietnam. Agar lebih ke inti filmnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Bercerita dari unit kejahatan besar polisi Gum Cheon mendapatkan misi untuk memulangkan buronan yang melarikan diri ke Vietnam dengan cara mengekstradisi para penjahat yang menetap di Vietnam. Polisi yang mendapatkan misi adalah Ma Suk-do yang diperankan oleh Don Lee dan Kapten Jeon Il-man diperankan oleh Choi Gu-ha. Mereka ditugaskan terbang ke Vietnam, tepatnya di kota Ho Chi Minh. Sesampai di kedutaan besar Korea Selatan, mereka langsung menginterogasi satu penjahat bernama Jong-hun yang mau secara sukarela menyerahkan diri ke kedutaan besar Korea Selatan agar ditangkap dan diekstradisi ke negara asalnya. Detektif Ma dan Kapten Jeon secara intuitif menyadari bahwa ada yang salah nih dengan kesediaan tersangka menyerahkan diri ke kedutaan besar di Vietnam. Yang akhirnya mereka mencari tahu dan menanyakan ke staf kedutaan apa yang sebenarnya terjadi di Vietnam. Staf kedutaan menceritakan ke mereka bahwa dalam 1 bulan ini sudah ada 30 turis asing yang datang ke Vietnam dan hilang dan tidak tahu keberadaannya kemana. Saat Jong-hun diinterogasi oleh Kapten Jeon dan Detektif Ma, Jeon masih bersikukuh bahwa ia hanya melakukan kesalahan biasa saja karena sudah tidak tahan lagi dihajar terus oleh Detektif Ma. Akhirnya dia mengakui kesalahannya dan dia mau menceritakan ke Detektif Ma apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya dia takut akan dibunuh oleh bos penjahat besar yang bernama Ma Dong-suk. Makanya dia minta menyerahkan diri dan langsung diekstradisi ke Korea Selatan. Dan dia langsung menceritakan sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Berawal dari saat Jeon mengajak salah satu turis dari Korea yang berbisnis di kota Ho Chi Minh dengan bisnis baru, yaitu membuka resort. Nama turis tersebut adalah Choi Yogi, anak seorang pengusaha terkenal di Korea yang sudah mantap untuk membuka bisnis baru dan sudah menyiapkan duit 1 koper untuk kebutuhan selama membuka bisnis. Ternyata rencana ini adalah rencana untuk bisa menculik Choi Yogi yang sudah direncanakan oleh bos Jeon, yaitu Kang Hae-sang, bos penjahat paling kejam di Ho Chi Minh. Setelah mereka berhasil mengambil semua uang Choi Yogi, Choi langsung dibunuh di ilalang. Sebagian duitnya di dalam mobil diambil semuanya, dan sementara masih ada sisa di rumah susun tempat Choi menginap. Malam harinya Jeon disuruh untuk mengubur mayat Choi di belakang rumah Kang Hae-sang. Sebelum mengubur mayatnya, Kang Hae-sang masih sempat memoto mayat dari Choi Yogi dan menghubungi ayah dari Choi untuk meminta tebusan duit sebesar $500.000. Setelah Jeon menceritakan semuanya dan memberikan alamat rumah Kang Hae-sang ke Detektif Ma, mereka langsung bergegas menuju ke rumah Kang Hae-sang di wilayah distrik kecil. Setelah menyusuri area tersebut, akhirnya Detektif Ma mendapatkan mayat Choi beserta mayat-mayat yang sudah mereka bunuh sebelumnya. Staf kedutaan langsung menghubungi pihak kepolisian Vietnam agar bisa mengamankan area tersebut. Karena ayah Choi sudah mengetahui anaknya sudah mati, akhirnya dia menyewa tentara bayaran untuk membunuh Kang Hae-sang sambil mengamankan sisa uang Choi dan langsung membawanya.
Dan Kang Haisang tiba di rumah susun untuk tujuan mengambil uang tersebut. Saat memasuki rumah susun, Kang Haisang sangat berhati-hati, dan karena dia sudah mengetahui bahwa ada pembunuh bayaran, dan terjadilah perkelahian antara Kang Haisang dan tentara bayaran. Semuanya digulung oleh Kang Haisang hanya dengan bermodalkan parang saja. Dari informan detektif Ma bahwa Kang Haisang ada di rumah susun untuk mengambil uang tersebut, mereka langsung menuju ke rumah susun. Saat tiba di sana, semuanya sudah tinggal mayat saja yang tergeletak di lantai dan berlumuran darah. Saat mereka menyusuri area tersebut, yang ternyata Kang Haisang juga masih ada di dalam rumah tersebut, dan terjadilah baku hantam antara mereka. Kapten Jeon kena bacok di bahunya dari insiden ini, dan dia langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara Kang Haisang kabur dengan luka tembakan di perutnya. Saat di rumah sakit, kepolisian Vietnam tiba dan meminta mereka agar angkat kaki dari Vietnam, atau mereka mau dideportasi langsung dari Vietnam karena mereka selalu membuat ulah terus di negara orang. Setelah mengetahui Kang Haisang kabur ke Korea, mereka akhirnya pulang sambil membawa Joon sebagai tahanan ekstradisi ke Korea. Dari kantor kepolisian, para polisi semuanya memantau keberadaan Kang Haisang hingga diterbitkanlah DPO agar semua polisi ikut bergerak mencarinya. Di sisi lain, agar memudahkan aksinya Kang Haisang, ternyata dia memanggil temannya untuk membantu kejahatannya di Korea. Dua penjahat bayaran yang didatangkan langsung dari Filipina. Rencana mereka adalah menculik ayah Choi dari rumah duka Choi. Karena ayah Choi tidak mengetahui tampang Kang Haisang seperti apa, ternyata mereka sudah satu lip, dan Kang Haisang menginformasikan bahwasanya saya adalah Kang Haisang, dan langsung mengajar bodyguard dari ayah Choi. Ayah Choi berhasil diculik dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan dibawa kabur oleh Kang Haisang beserta temannya, dan para detektif tidak bisa mengejar. Di kantor kepolisian, Ibu Choi melapor bahwa dia dikirimin video penculikan ayah Choi dan diminta tebusan uang sebesar 2 miliar dolar. Setelah Kang Haisang menelpon dan sepakat untuk negosiasi pertukaran ayah Choi dengan duit 2 miliar yang akan dilakukan esok hari, Ibu Choi sudah menyiapkan uang tersebut di koper yang nanti akan dibawa saat dinegosiasi. Semuanya sudah direncanakan oleh detektif Ma saat dalam perjalanan yang ditemani oleh supir yang blow on namanya Jang Asi. Mereka tetap mengikuti perintah dari Kang Haisang yang diikuti oleh dua teman Kang Haisang. Di lain hal, detektif Ma akhirnya menyuruh anak buahnya tetap mencari ayah Choi yang disekap di mana. Setelah seharian menyusuri area-area yang tidak berpenghuni, akhirnya dia menemukan rumah bekas pabrik
tempat ayah Choi disekap, dan dia berhasil menyelamatkan ayah Choi. Dan dari aksi penyelamatan ayah Choi, Kang Haesang berhasil kabur dengan mobilnya, dan sambil berjalan dia memperingatkan temannya juga agar kabur dari pengintaian karena aksi mereka sudah diketahui oleh polisi. Dua temannya masih bersikukuh ingin mendapatkan uang tersebut dan mengejar mobil yang dikendarai oleh Ibu Choi yang akhirnya mengarah ke dalam parkiran mall. Ibu Choi masuk ke dalam mall, sedangkan Jang Asi kabur dengan membawa mobil yang berisi uang 1 koper. Di dalam mall, Ibu Choi hampir dibunuh oleh teman dari Kang Haesang. Beruntung detektif Ma berhasil menyelamatkan Ibu Choi dan 2 teman Kang Haesang diamankan. 1 diamankan di parkiran oleh para detektif dan 1 lagi tidak kuat menahan pukulan dari detektif Ma. Sementara Jang Asu berhasil membawa duit tersebut dan dia ingin kabur ke Cina melalui jalur laut. Rencana tersebut diketahui oleh Kang Haesang dan menggagalkan Jang Asi yang mau kabur melalui pelabuhan. Akhirnya Kang Haesang mendapatkan koper tersebut dan mencoba kabur dengan menaiki bis. Jang Asi juga karena kesal akhirnya dia menelpon detektif Ma. Saat di perjalanan, bis tiba-tiba di stop dan berhenti. Yang ternyata yang melakukan penyetopan adalah detektif Ma. Dan terjadilah baku hantam antara detektif Ma dan Kang Haesang di dalam bis. 아직 멀었어. 일어나 임마. Dan para polisi juga datang untuk mengamankan area, dan sementara uang 1 koper diamankan oleh para polisi sebagai barang bukti. Dan akhirnya semua kejahatan Kang Haesang diketahui oleh polisi dengan cara modus baru mengajak para turis datang ke Vietnam dan dimintai dana tebusan kepada keluarganya, yang akhirnya turis tersebut dibunuh dan semua berita mengetahuinya. Dan akhirnya film habis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel